Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channelnya para pemuja tante-tante. Halo coy, apa kabar? Gimana puasanya kalian hari ini? Waduh, seperti biasa gua bakal nemenin kalian, nemenin puasa kalian atau nemenin buka kalian dengan mendongeng sebuah film yang unik dan lucu tahun 2018. Jadi film ini bercerita tentang pria culun yang mempunyai berbagai aturan demi menjaga serabi lempit premium ceweknya yang sultan agar gak terjamah oleh siapapun, termasuk kakaknya yang terkenal burungnya sering hinggap kemana-mana. Waduh, apakah dia berhasil? Oke deh, langsung aja tarik mon intro. Film dimulai dengan dua orang yang ngakunya cuma sahabat yang bernama Ele dan Lee yang sedang nongkrong di kolam renang. Tiba-tiba kakak Lee bernama Noah muncul di sana. Sepertinya Ele ini diam-diam juga naksir pada Noah. Tapi Lee telah menetapkan aturan nomor 9. Sahabatnya dilarang jatuh cinta pada Noah. So dia harus melepaskan perasaan itu. Hari berikutnya Ele mendapat masalah di sekolahnya ketika dia mengenakan rok terlalu pendek dan seorang anak laki-laki langsung menyolek aja gitu bumper belakangnya. Noah yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung memukulin orang tersebut. Akibatnya mereka berdua pun ditegur oleh pihak sekolah. Sepulang sekolah, Ele menemani Lee yang sedang mencoba pakaian yang akan dia gunakan untuk acara bilik ciuman atau kissing booth untuk penggalangan dana. Dan saat di kelas, Ele mendapat surat permintaan maaf dari pria yang bernama Sugeng yang menyolek bumper belakangnya tadi. Dan tiba-tiba Sugeng masuk kelas memakai rok mini. Semua orang di ruangan itu pun tertawa kecuali Noah. Dia pun kesal karena Ele menerima permintaan maaf Sugeng, bahkan dengan mudahnya menerima ajakan Sugeng untuk berkencan. Walalala. Malam itu Ele sudah dengan sangat semangat untuk kencannya, tapi Sugeng gak kunjung datang. Ia terus menunggu selama berjam-jam tapi tetap aja Sugeng gak datang juga. Ia pun kemudian pergi ke time zone untuk healing bersama Lee. Gak lama kemudian tanpa diduga Sugeng datang ke sana. Ia lalu menjelaskan bahwa Noah melarangnya untuk menemui Ele. Dan ternyata bukan cuma Sugeng aja, Noah juga mengancam siapapun yang berani mendekati Ele. Ele yang sangat marah langsung menghubungi Noah. Dengan santainya Noah menjawab Noah hanya melindunginya karena Ele tidak memiliki pengalaman berkencan. Dan tentu saja hal ini membuat Ele semakin jengkel. Pagi harinya, Ele dan Lee mempresentasikan konsep dari bilik ciuman atau kissing booth-nya ke OSIS. Namun karena mereka tidak yakin atas ide itu, Ele berbohong dengan menceritakan bahwa Noah juga akan bergabung. Malam harinya saat pesta keluarga Noah dan Lee, Ele mencari Noah untuk membujuknya. Dan setelah dicari, ia menemukan Noah sedang saling suap-suapan ludah dengan wanita asing. Melihat itu, Ele yakin Noah bersedia ikut untuk kissing booth. Tapi sialnya ternyata Noah menolaknya mentah-mentah. Dan Ele yang mengetahui itu merasa sangat kecewa. Dia pun melampiaskan emosinya dengan minum ciu buatan Mas Pono hingga teler. Bahkan dia sampai naik ke atas meja dan membuka semua armornya dan lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, Ele terbangun dan langsung panik setelah mengetahui dia berada di kamarnya Noah. Dia mencoba untuk menenangkan diri, tapi tiba-tiba Noah berjalan di depannya hanya menggunakan handuk yang membuatnya langsung magreng gitu. Ele pun langsung turun dari tempat tidur, tapi betapa kagetnya ia setelah sadar ternyata dia tidak memakai armor yang bawah. Dan diam-diam rudal Noah pun terbangun melihat Ele. Ele berusaha meraih celana pendeknya di lantai dan pada saat yang sama Noah pun membungkuk. Mereka akhirnya bertabrakan dan tanpa sengaja rudal Noah malah masuk kemana-mana dan Ele merasa sangat malu langsung pergi dari sana. Ele dan Lee sedang menyiapkan bilik ciuman atau kissing booth. Mereka mulai bermain-main saling menyiram dengan cat hingga seluruh wajahnya terkena cat. Kemudian Ele pergi ke kamar kecil untuk mencuci wajahnya. Tapi dia sangat terkejut setelah tahu bahwa dia salah masuk ke ruang ganti tim sepak bolanya Noah. Semua orang pun langsung menyorakinya sehingga membuat Noah marah dan mendesaknya untuk pergi. Namun Ele merasa capek selalu dibatasi oleh Noah. Dan tanpa pikir panjang ia langsung melepas armornya dan berjoget di antara mas-mas genit itu. Lalu pergi dari sana gitu aja. Waduh.
Malam acara Kissing Booth akhirnya dimulai, banyak orang berbaris untuk berpartisipasi. Tapi Ellie dan Lee mendapat masalah karena mayoritas dari mereka hanya menginginkan Noah. Akhirnya Lee pun menjadi sukarelawan untuk menjadi pencium. Dan sebagian besar dari para wanita itu pergi dengan kecewa. Sampai seorang gadis bernama Rachel menawarkan untuk menciumnya. Lee pun melepas menutup matanya dan langsung jatuh cinta pada wanita cantik ini. Ellie pun terlihat senang ada yang doyan dengan sahabatnya. Dan 1 jam tersisa sebelum bilik ciuman ditutup, salah satu pencium wanita itu mengetahui bahwa di aturan berikutnya adalah pria culun. Ia langsung menarik dirinya dan memaki Ellie yang telah berbohong kepada mereka. Akhirnya Ellie pun menjadi pengganti para wanita itu. Tapi tanpa ia sadari, Noah memotong antrian sehingga Noah dan Ellie pun yang akan berciuman. Ellie terus bergumam tentang bagaimana dia belum pernah dicium dan tiba-tiba Noah langsung menyeruduknya aja. Dia tidak menyangka yang nyeruduk itu nikmat sekali sampai akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah Noah dan hatinya pun mulai berdebar. Ia mulai merasakan benih-benih cinta dan karena enak, waduh. Akhirnya Ellie pun sadar setelah mendengar deru penonton dan dia ingat Lee dan segera mencarinya untuk menceritakan semuanya karena ia merasa bersalah. Lee pun ngambek gak berbicara dengan Ellie karena telah melanggar aturan nomor 9. Ellie mengerti betapa ketatnya aturan itu untuk Lee yang selalu kalah dari Noah yang dengan mudah membuat para wanita magreng-magreng. Setelah membersihkan acara tersebut, Ellie merasa sangat sakit hati saat melihat Noah sedang bersama gadis lain. Dia bergegas pulang, tapi gak disangkanya Noah menyusulnya dan menawarkannya tumpangan. Dalam perjalanan pulang, hujan pun mulai turun dengan deras. Mereka menepi di taman dan mencari perlindungan di bawah gazebo. Karena dingin, Ellie pun mendadak ingin anget-anget dan ia pun langsung nyosor gitu aja. Mereka pun terlihat sangat menikmatinya, tapi sialnya si penjaga keamanan melihat mereka. Tapi ia nggak marah, ia hanya bertanya pada Noah, "Kok beda lagi, Mas?" Malam harinya Ellie dipaksa mandi bareng oleh Yoyo. Waduh, Yoyo siapa lagi? Untungnya Noah segera datang untuk menolongnya. Ellie lalu mengajaknya untuk segera pulang. Tapi saat akan pergi, Yoyo malah mengejek mereka berdua. Dan tanpa pikir panjang, Noah pun langsung menghajar Yoyo ini. Dan setelah itu, Noah mengajak pergi healing dengan mobilnya. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di atas Bukit Hollywood. Di sana mereka sepakat untuk menjalin hubungan diam-diam atau istilahnya itu, backstreet. Mereka pun merayakan hubungan baru itu dengan menikmati gesekan tanah perbukitan di tubuh karena sawah Ellie sudah sangat basah. Walalalala. Setiap hari mereka tanpa henti belajar bareng hingga tiba-tiba ibu Noah mengetuk pintu kamar. Dan tanpa pikir panjang, Ellie langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat masuk, ibunya bertanya masalah kuliahnya. Dan gak disangkanya ternyata Noah akan kuliah di luar negeri dan tentu saja akan meninggalkan Ellie. Ia sangat sedih akan berpisah dengan Noah. Tapi yang lebih penting sekarang adalah cara keluar dari kamarnya Noah. Untung aja Noah sudah menyiapkan trampolin dan sepertinya Noah ini sudah sangat pro. Ellie pun langsung melompat dan pergi dari rumah Noah. Hari-hari terus berganti dan Ellie dan Noah pun terus berkencan dan menghabiskan waktu bersama tanpa Lee sadari karena dia sudah disibukkan oleh serabi rempitnya Rachel. Suatu hari Ellie sedang membantu Noah memperbaiki motornya. Saat akan mengambil alat, dia terjatuh hingga wajahnya terluka. Noah langsung membersihkan luka Ellie. Lee yang melihat itu langsung menuduh kakaknya telah melukai Ellie. Lee sangat marah dan mengancam kakaknya itu. Untung aja Ellie masih bisa meyakinkan Lee bahwa Noah tidak menyakitinya. Ellie lalu kembali ke kamar Noah dan menghiburnya dengan mulut genitnya. Gak disangkanya Lee melihat itu. Ia langsung pergi dengan rasa sangat kecewa. Ellie terus berusaha untuk meminta maaf, tetapi Lee sangat-sangat marah. Noah datang untuk menjelaskan, tapi dia menolak untuk mendengarkan dan malah memukul kakaknya. Tetapi karena dia lebih lemah dari kakaknya, dia gak bisa menang dan hanya mendapat malu. Ia pun pergi dengan mobilnya dan Ellie berusaha menghentikannya, tetapi tetap aja ia pergi. Ellie kemudian memaki-maki Noah karena telah menyebabkan ini semua. Dan karena gak terima, Noah pun akhirnya juga pergi meninggalkan Ellie. 2 minggu telah berlalu dan Noah menghilang entah kemana. Ia pun juga gak pernah masuk sekolah yang tentu aja beresiko pada kelulusannya dan juga kuliahnya di luar negeri. Ellie kemudian mencoba membujuk Lee dengan aturan ke-7. Dia gak peduli seberapa marah kamu dengan sahabatmu. Kamu harus memaafkan jika mereka memberi es krim. Ellie pun memberi dia es krim, tapi Lee tetap cuek bahkan membuang es krimnya.
Di tempat lain, Noah akhirnya pulang ke rumah. Ia bercerita pada ayahnya bagaimana ia mencintai ayangnya si Ellie ini dan ingin serius dengannya. Sementara itu, Lee akhirnya mendekati Ellie di time zone. Awalnya mereka terlihat masih ragu, tapi akhirnya mereka kembali menari bersama seperti dulu lagi. Malam kelulusan akhirnya tiba. Ellie datang ke sana bersama Lee dan Rachel. Mereka menikmati malam itu dengan menari bersama dan juga mengenang sekolah mereka melalui foto yang ditampilkan. Dan disangkanya di tengah bilik ciuman diadakan lagi di tempat itu. Tapi yang membuat kaget adalah Noah muncul di situ dan semua wanita langsung berteriak kegirangan. Tapi ternyata Noah di sana tidak untuk itu. Ia di depan banyak orang menyatakan bahwa dia mencintai Ellie. Tapi Ellie menolaknya karena ia takut menyakiti hati Lee dan dia langsung pergi. Wah. Noah bertemu dengan Lee di rumah untuk meminta maaf. Dia juga memberitahu adiknya bahwa niatnya terhadap Ellie sangatlah tulus. Sekaligus ia berpamitan karena besok ia akan berangkat kuliah ke luar negeri. Malam berikutnya, Lee berpakaian sebagai Batman dan Ellie sebagai Batgirl untuk pesta ulang tahunnya Lee. Lee memberitahu Ellie bahwa Noah akan berangkat ke Harvard hari ini dan Lee percaya ini yang terbaik dan Ellie setuju. Tetapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam dia masih merindukan Noah. Pesta pun dimulai dan semua orang bersenang-senang, kecuali Ellie yang terus kepikiran Noah. Karena sudah gak kuat, Ellie memutuskan untuk meninggalkan pesta itu. Lee pun mengejarnya dan Ellie yang udah sangat rindu dan hancur karena kehilangan Noah lalu menceritakan kisahnya kepada Lee. Dia mengaku bahwa dia telah jatuh cinta dengan Noah. Jika Lee tidak bisa menerima ini, mungkin yang terbaik bagi mereka adalah tidak lagi bersahabat. Ellie pun menyadari dia harus melanggar aturan yang mereka buat dengan mengejar Noah. Untuknya, Lee bisa memahami perasaan Ellie dan mereka pun berpencar untuk mencari Noah dan berjanji akan bertemu di garasi. Sayangnya, Noah tidak juga ditemukan dan terpaksa Ellie pulang ditemani oleh Lee. Ellie memberitahu bahwa dia menyesal tidak memberitahu Noah bagaimana perasaannya. Dia ingin Noah selalu ada di sampingnya, tapi semua sudah terlambat. Namun tiba-tiba Lee membuka topengnya dan ternyata itu adalah Noah. Ellie sangat terkejut sampai-sampai hampir menabrak. Mereka pun berhenti di pinggir jalan yang gelap di dekat semak-semak. Noah lalu bertanya apa yang harus dilakukan olehnya di tempat seperti itu. Dan Ellie hanya menjawab, hehehe. Hari berikutnya mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang bersama hingga akhirnya Ellie mengantarkan Noah ke bandara. Sebelum berpisah gak lupa mereka memberi tubrukan perpisahan. Ellie sangat sedih ditinggal oleh Noah tapi ia gak bisa berbuat apa-apa. Ia lalu pulang menaiki motor Noah dan filmnya pun tamat. Anjir. Oke, akhirnya happy ending lagi nih filmnya. Gue suka nih kalau kayak gini. Mbak Elenya tuh kayak imut-imut manis gimana gitu ya. Unik loh mbaknya tuh. Aduh. Jadi gimana menurut kalian film ini? Dari sini sebenarnya kita bisa belajar cara-cara menikung yang baik dan benar, ya gak sih? Iya gak tahu deh dinas kayaknya gitu aja. Oke deh. Mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time. Emon undur-undur dan dadah.